satunya adalah biar lahir sebuah kelanjutan dari gagasan, sehingga kemudian ada rekomendasi dan tentu langkah kolaboratif yang harus dilakukan oleh ISMI sebagai kelanjutan dari Silakwil yang sebelumnya. Kemudian juga kita sadar bahwa apapun kondisinya, amanah ISMI itu sebagai jembatan intelektualitas dan realitas. Terima kasih dan selamat datang terutama di Masjid Raya Al-Jabar. Terima kasih dipercaya menjadi salah satu tempat untuk menyemai ide dan gagasan di lahan subur bernama Provinsi Jawa Barat. Gagasan-gagasan cerdas seperti ini memang perlu ditemukan. Kenapa? Karena ada dua tipikal sedikitnya, ada tipikal akademisi dan tipikal politisi. Kalau kita belajar dari sejarah Islam, kekuasaan memang selalu dipegang oleh tipikal politisi, tetapi kemurnian ilmu itu dipegang dalam genggaman akademisi. Jabar dalam rangka dilihat dari IPM itu hampir 75%. Padahal kita punya target Indonesia emas ini lebih minimal 82%. Nah, oleh karena itu tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, pertama menyangkut IPM. Kalau pendidikan sebenarnya kita sudah maturity ya, meskipun ya pendidikan ini punya konsekuensi ke depan, terutama pendidikan swasta ini akan berkurang. Dan tentu saya kira pendidikan ya kita perlu menjaga sustainability-nya begitu. Dan memang pendidikan ini pada akhirnya juga ditentukan oleh mekanisme pasar gitu ya. Ini saya kira ini peran yang harus kita dorong, kolaborasi bagaimana antara dinas UMKM, dinas perindustrian, investasi, ya perdagangan satu napas, bukan masing-masing bernapas Pak. Ini kolaborasi ya, energi kolektif ini harus dibangun. Karena kalau di kita ini kan kebanyakan petaninya ini subsisten, ada yang subsisten, ada yang komersial. Ketika komersial pasti sudah berbicara profit oriented tadi dengan manajemen yang baik, digitalisasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau petani di kita yang sekarang itu kan usianya juga lebih dari 45 tahun, regenerasi petani juga kurang, gitu ya. Jadi baru-baru berpikir untuk peningkatan nilai tambah, untuk hilirisasi yang seperti apa, sehingga ini juga akan mengakibatkan yaitu subsistennya pertanian. Jadi hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, jadi bukan untuk produksi lagi. Nah ini juga yang perlu kita diskusikan di sini. Kalau sebagaimana kita ketahui Ibu Bapak sekalian, kita sekarang sudah shift, sudah beralih kepada ekonomi digital masa depan yang ekonomi kita itu terfokus kepada tenaga kerja, pasar, kemudian aset fisik, bergantung jarak dan waktu. Sekarang dengan ekonomi digital itu yang berbasis AI, kemudian platform yang tanpa batas menembus ruang-ruang kehidupan kita secara real time, di mana saja, kapan saja. Dan yang lebih penting sekarang itu dibanding aset fisik adalah data dan informasi. Jadi siapa yang menguasai data dan informasi ini merupakan suatu komoditas yang termahal saat ini. Dan Alhamdulillah pada pagi sampai siang hari ini kita melaksanakan FGD tentang mendorong ISMI terhadap Jabar Istimewa.
Pembicara-pembicara dilihat dari berbagai perspektif, dari ekonom, dari pelaku bisnis, dari ahli agrobisnis, dan dari ekonomi kreatif serta ekonomi digital. Bahwa Jawa Barat ini adalah memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka untuk pengembangan ekonomi. Jawa Barat berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi masih ada kesenjangan bahwa pengangguran masih tinggi, LPE juga masih harus ditingkatkan, rasio Gini masih juga harus diperbaiki, dan yang lebih penting adalah tentang pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itulah dengan FGD ini bagaimana peran ICMI dilihat dari berbagai aspek itu bisa melakukan masukan, memberikan masukan kepada Pemprov Jabar, sehingga Pemprov Jabar makin menjadi pasti untuk menjadi provinsi istimewa. Dilihat dari ekonomi, dilihat dari pertanian, dilihat dari industri, dilihat dari pendidikan, dan dari kesehatan. Semuanya kita akan usulkan. Dengan usulan ini, Jawa Barat selain unggul dalam SDM, juga unggul dalam perolehan ekonomi nasional. Saya pasti beroptimistis bahwa dengan adanya masukan ini itu bisa diadopsi oleh provinsi, dan tentunya adanya penyusuan-penyusuan yang perlu sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selamat kepada Pemprov Jabar yang sudah meraih investasi terbesar di wilayah Indonesia, dan mudah-mudahan itu berefek terhadap pertumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cupiarta Kartabi, dosen dan juga pengurus ICMI, sangat mengapresiasi acara FGD pada pagi hari ini. Ini FGD yang sangat bagus sekali, lintas sektor, multidisiplin, dan banyak pemikiran-pemikiran yang disampaikan. Semoga pemikiran-pemikiran itu bisa didokumentasikan, bisa dinarasikan, dan kemudian juga bisa disampaikan kepada stakeholder, khususnya pada pemerintah. Saya kira bahwa sinergi antara ICMI dengan seluruh entitas sangat penting sebagai sebuah organisasi yang memberikan masukan, memberikan pendapat, dan juga dorongan demi kemajuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di depan galeri Rasulullah SAW yang ada di area fasilitas Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Tadi kita selesai membincangkan acara yang sangat penting yang diselenggarakan oleh ICMI Jawa Barat di ruang edukasi Al-Jabar, yaitu bagaimana membangun ekonomi umat, ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan Jabar istimewa. Dan ruh ini sama dengan ruh masjid. Pada zaman Rasulullah SAW di Masjid Nabawi sampai sekarang ada yang disebut dengan Baitus Sufah. Baitus Sufah itu adalah tempat para sufi, sahabat-sahabat Nabi yang diizinkan oleh Nabi bersama Rasulullah 24 jam di situ, berhari-hari, berminggu-minggu, tetapi diizinkan berada di masjid. Kalau kita baca histografinya siapa sahabat-sahabat ini, ternyata sahabat-sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang sudah passive income kalau bahasa ekonominya. Mereka yang dapurnya tetap ngebul meskipun berada di masjid. Berbeda halnya dengan ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda saja yang duduk terdiam di masjid lalu berdoa, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, ya Allah turunkan rezeki kepadaku, ya Allah turunkan rezeki kepadaku, tanpa bekerja, berusaha dan berkarya. Dihampiri oleh Khalifah Umar bin Khattab, lalu dibentaknya pemuda tadi, ya syabab, layak udan ahadukum antolabi rizki wa huwa yaqul Allahumma rzuqni wa qad allama ana sama ala tamturu dhahaba wala fiddah. Wahai pemuda, tidak pantas kau duduk termenung berpangku tangan memohon rezeki kepada Allah di masjid ini, padahal engkau tahu langit tidak akan menghujankan emas dan dirham. Jadi dengan prinsip ini masjid turut bertanggung jawab menciptakan ekonomi yang semakin maju, kesejahteraan yang makin terasa oleh masyarakat, dan gagasan-gagasan cerdas tadi sudah muncul. Insya Allah dikomunikasikan ke pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, gagasan-gagasan dari para pakar, para profesor, dan mudah-mudahan tidak lama lagi ini akan cepat realisasi.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Transformatif.